مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwata illa billah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Abainal afadil wal asatidati syurafa wa syukhil ahibba rahimakumullah. Segenap orang tua kita semuanya yang kita hormati dan kita cintai, wabil khusus para guru-guru kita, Habiban al-Mahbub Al-Habib Ja'far bin Bagir Al-Attas, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal-afiyah. Demikian juga kepada guru kita Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad Bagir bin Alawi bin Yahya, kita doakan juga mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal-afiyah, dan ilmu yang diajarkan kepada kita semua dari guru-guru kita semuanya menjadi ilmu yang manfaat. Hadir bersama Al-Habib Ahmad Al-Aidarus, Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Hamid, Ustaz Kiai Haji Abdul Salam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat salam untuk baginda Rasul salawatu rabbi wa salamu alaih. Lalu kemudian kita akan kembali melanjutkan pelajaran hadis kita yang telah sampai pada hadis ke-37. Kita akan baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Rugayyata Tamim ibni Ausid Dariyi radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Artinya dari Imam Abu Rugayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, bagi siapa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin dan bagi kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Imam Muslim. Berkatalah guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, semoga Allah panjangkan usia beliau, sehat badan, murah rizkinya, Allah kabulkan seluruh hajat-hajatnya.
Di dalam kitab Kutubul Falihin beliau meletakkan hadis yang ke-37 yang berbicara tentang keutamaan nasihat. Diawali an Abi Rugayyah, dari sahabat Rasul yang punya julukan Abi Rugayyah. Biasanya julukan itu dipakai ngikutin anak laki-laki. Tapi kenapa sahabat Rasul yang bernama Tamim bin Aus ini pakai julukan anak perempuan yang bernama Rugayyah? Dikatakan oleh perawi hadis bahwa Tamim hanya punya satu anak, yaitu yang bernama Rugayyah, sehingga dapat julukan Abi Rugayyah. Nama beliau pembawa hadis ini adalah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Sahabat Rasul yang bernama Tamim bin Aus ini sahabat yang terkenal. Beliau salah satu sahabat yang masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Dan beliau ini dikenali sahabat yang sering dan selalu ikut berperang bersama baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan dikenal sahabat Rasul yang bernama Tamim bin Aus ini ahli ibadah, ahli ilmu, terutama ahli Al-Quran. Bahkan saking cintanya kepada Al-Quran, beliau hidupkan itu Al-Quran di dalam tahajudnya. Dalam satu rakaat bisa hatam Al-Quran. Kadangkala beliau terpancing lezatnya membaca ayat demi ayat. Ketemu satu ayat beliau ulang-ulang sampai subuh. Tamim bin Aus Ad-Dari, sahabat yang terkenal, dikenali membawa lampu. Ketika masuk kota Madinah, beliau bawa lampu tempel. Setiap tiang-tiang di Masjid Rasul semuanya ditempel-tempelin lampu, jadi terang. Sehingga Rasul senang. Lalu Rasul berkata, "Nawarta masjidana ya Tamim." Engkau telah membuat masjid kami jadi terang wahai Tamim. Nawwarallahu alaika fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan ente dikasih cahaya sama Allah dunia akhirat. Walau innali law kana li ibnatun la zawwajtukaha. Andai kata saya masih punya anak perempuan, saya nikahkan sama kamu wahai Tamim. Ini hadis Rasulullah. Andai kata saya masih punya anak perempuan, saya nikahkan sama kamu wahai Tamim. Faqala rajulun ya Rasulullah. Saat itu ada sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ana uzawwijuhu ibnati." Bagaimana ya Rasul kalau saya nikahkan ini Tamim dengan anak saya? Fazawwajaha iyyahu, rawahu Ahmad. Akhirnya Rasul menikahkan Tamim dengan anak sahabat tersebut, dinikahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ada dua keberuntungan. Yang pertama didoain sama Nabi. Subhanallah. Kalau kita didoain sama guru saja sudah selamat, apalagi didoain sama Rasulullah. Semoga engkau mendapatkan cahaya dunia akhirat. Saking senangnya Nabi, kalau saya punya anak saya nikahkan kepada kamu. Lalu setelah itu dinikahkan oleh Rasul dengan anak daripada sahabat. Setelah meninggalnya Sayyidina Utsman bin Affan, Tamim ini pergi ke kota Syam. Di sana beliau menetap, lalu sampai meninggal dunia pada tahun 40 Hijriah. Dan beliau ini sahabat yang dikenal satu-satunya sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal. Satu-satunya sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal di dalam gua. Sehingga Rasul ketika bercerita tentang Dajjal, beberapa waktu kemudian datang ini Tamim menceritakan apa yang pernah diceritakan oleh Rasul tentang Dajjal. Berarti apa yang saya sifati tentang Dajjal semuanya benar. Ini Tamim baru saja sampai di kota Madinah setelah terdampar di tempat yang sangat jauh berjumpa dengan Dajjal. Beliau Tamim Ad-Dari ini meriwayatkan hadis kurang lebih 18 hadis
Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasul pernah bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu berdiri di atas tegaknya nasihat. Agama Islam itu berdiri di atas pondasi tiang yang amat kokoh, namanya nasihat. Sehingga kalau orang beriman, kenapa disebut di sini ad-dinun nasihah? Karena saudara, kalau orang beriman, dia punya amal soleh, tetapi tidak watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dia rugi. Dia beriman, amalnya soleh, tapi tidak memberi nasihat kepada orang lain di dalam kebenaran, maunya ibadah sendiri, tidak mau mengajak orang kepada kesabaran, tidak mau memberi nasihat, dia rugi. Betul. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Semuanya rugi. Yang ada di dunia rugi, kecuali orang yang beriman, dia punya amal saleh, saling memberi nasihat di dalam kesabaran, saling memberi nasihat di dalam kebenaran. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Sehingga kata Allah dalam Al-Qur'an, ingatkan orang, nasihatin orang, karena nasihat itu bermanfaat bagi orang mukmin. Sallu ala Rasulillah. Coba agak tenang sedikit. Di atas kalau nggak tenang turun aja. Sehingga dikatakan di sini agama berdiri di atas pondasi yang kokoh, namanya nasihat. Sahabat bingung, maksud nasihat ini apa? Mereka bertanya, qulna liman, yang dimaksud nasihat itu buat siapa wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab di sini, qala lillah. Yang pertama nasihat untuk Allah, wali kitabihi, yang kedua nasihat untuk Al-Quran, yang ketiga wali rasulihi, untuk utusannya yaitu Rasul, yang keempat wali a'immatul muslimina, para pemimpin umat Islam, yang terakhir wa ammatihim, dan kepada warga secara umumnya. Yang pertama kata Nabi, nasihat untuk Allah. Apa yang dimaksud nasihat untuk Allah? Apakah Allah butuh nasihat daripada kita? Tentunya tidak. Betul. Jadi yang dimaksud nasihat untuk Allah ini, kita diharuskan hamba-hamba Allah beriman pada Allah. Wa nafyu syirk anhu, dan menjauhi perbuatan syirik, menduakan Allah. Jadi nasihat buat Allah maksudnya apa-apa yang berhubungan antara kita dengan Allah. Wa ta'atu amrihi, taat perintahnya. Wajtinabu maksiati, menjauhi larangannya. Wasihatul i'tiqadi fi wahdaniyati, dan mengesahkan Allah tunggal. Lalu wa ikhlasun niyah fi ibadatih, dan mengikhlaskan niat di dalam semua ibadah untuk Allah. Kita ngaji karena Allah. Betul. Itu nasihat untuk Allah, maksudnya begitu. Kita sholat untuk Allah, kita tahajud, kita baca Quran, kita puasa, kita bakti kepada orang tua, tujuannya ikhlas, mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat untuk Allah. Dulu pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam, namanya Hawariyun. Mereka bertanya kepada Nabi Isa salawatu rabbi wassalamu alaih, wahai Nabi kami, manin nasihu lillah, siapa sih orang yang dimaksud memberi nasihat untuk Allah? Siapa itu? Maksudnya apa nasihat untuk Allah itu apa? Faqala Isa, maka Nabi Isa menjawab, yang dimaksud nasihat untuk Allah itu haknya Allah. Alladzi yuqaddimu haqqallah ala haqqil khalq, yaitu orang yang mementingkan haknya Allah daripada hak pribadinya dia. Idza urida alaihi amrani, kalau dia dikasih dua pilihan, ahaduha lillah,
wal akharu lidunya fabada'a bihaqqillah ta'ala. Kalau dikasih dia dua pilihan, ini urusan Anda, urusan dunia, ini urusan Allah, maka yang dimaksud nasihat untuk Allah, orang itu mementingkan haknya Allah. Gambaran yang mudahnya begini saudara, haknya Allah itu seperti apa? Kita mau pergi, waktu azan sudah masuk, kira-kira sholat dulu apa pergi dulu? Anda mau pergi jalan-jalan dah ke Taman Mini, udah kedengeran suara azan zuhur, kira-kira sholat zuhur dulu apa langsung kabur? Sholat dulu apa kabur? Teman-teman udah nungguin di depan pakai motor King. Sholat dulu apa langsung ngebut? Sholat. Itu mementingkan haknya Allah. Itu yang dimaksud nasihat untuk Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Kita tidak diperintah oleh Allah di muka bumi ini untuk hak apapun kecuali untuk ibadah kepadanya setulus-tulusnya. Kalau kita meminta tolong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu haknya Allah. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Itu yang dimaksud nasihat untuk Allah. Yang kedua kata Nabi, wali kitabih, lillah wali kitabih. Yang kedua nasihat untuk kitabnya. Kitab Allah banyak, ada 120 hadis, ada 120 kitab. Kata ulama 80 kitab turun kepada Nabi Syith, anaknya Nabi Adam. 30 turun kepada Nabi Idris, turun lagi kepada Nabi Fulan wa Fulan. Tinggal 4 kitab turun, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad. Apa yang dimaksud nasihat Quran? Kita semua butuh nasihat dari Quran, betul. Tapi bahasa hadis ini secara bahasa haknya atau nasihat buat Quran. Maksudnya saudara, kita dianjurkan pertama percaya bahwa Al-Quran itu dari mulai huruf yang pertama sampai terakhir. Huruf pertama ba, Bismillahirrahmanirrahim, sampai huruf terakhir huruf apa? Huruf apa? Huruf apa? Nah, bingung nih. Ini tampangnya belum makan semua nih. Huruf terakhir di Al-Quran huruf sin. Minal jinnati wanas. Nah, ini ketahuan nih nggak ngaji-ngaji. Dari mulai awal sampai akhir itu Al-Quran semuanya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak sopan kalau kita bilang Allah berkata. Yang berkata itu Amrun wa Zaidun. Kalau Allah berfirman, betul. Itu nasihat buat Al-Quran. Maksud nasihat buat Al-Quran, kita dipaksa untuk memuliakan Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh disentuh kecuali punya wudu. Tanzilun min rabbil alamin. Wa ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Allah tidak turunkan Quran kepadamu supaya kamu jadi sumpek, tidak. Allah tidak turunkan Quran kepada kita jadi orang susah, tidak. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Quran ini menjadi obat dan kasih sayang, rahmat buat orang-orang yang beriman. Amin. Itu nasihat buat Quran. Sehingga wajib kita hormatin. Semuanya suci, gantungannya, talinya suci, tidak boleh disentuh kecuali punya wudu. Jilidnya yang terbuat dari kardus suci, tidak boleh disentuh kecuali punya wudu. Andai kata sudah lepas itu jilid, ada geletak di jalan, kita tahu ini sampul Quran, tidak boleh disentuh kecuali punya wudu. Saking mulianya itu Al-Quran. Itu yang dimaksud nasihat untuk Al-Quran. Dan Al-Quran ini mukjizat Rasul yang sampai sekarang masih ada. Mukjizat Rasul yang dijaga sama Allah di antaranya ada 2. Taraktu fikum amrain,
Ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Dua pusaka kata Nabi, kalian pegang teguh, kalian tidak akan sesat. Ini mukjizatnya Rasul ada dua, yang sampai sekarang kita lihat. Ada dua riwayat hadis. Yang pertama kitabullah, fahuwa hablun mamdudun minas sama'i ilal ard. Yang pertama Al-Quran, yang cahayanya terpancar, tali Allah dari langit sampai bumi. Sampai sekarang itu Al-Quran. Ada apa tidak? Itu nasihat untuk Al-Quran, untuk kitab. Yang kedua, wa itrata al-baiti, anak cucu keluargaku kata Rasul. Sampai sekarang masih ada apa tidak? Riwayat yang lain Al-Quran was sunnah, Al-Quran dan hadis. Ini yang dimaksud nasihat untuk Al-Quranul Karim. Yang ketiga, wali rasulihi, nasihat untuk utusan Allah, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud nasihat untuk Nabi? Yang pertama, kita diwajibkan beriman kepada Rasulullah. Betul. Beriman saja tidak cukup kalau tidak cinta. Cinta perlu bukti. Apa? Mentaati apa yang diperintah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Manahitukum anhu fajtanibu, kata Nabi, apa yang saya larang kepada kalian jauhin, hindarin, tinggalin. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum, apa yang saya suruh kerjakan, semangat, lakukan semampu kalian. Jadi cinta perlu bukti. Ini yang dimaksud nasihat untuk utusan Allah. Bukan Rasul perlu nasihat, tapi kita jadikan Rasul, Al-Quran, semuanya jadi nasihat buat kita. Betul. Sehingga saudara perlu yang dinamakan nasihat untuk Rasul, bagi Rasul untuk kita itu diantaranya, yaitu mengimani secara totalitas dalam hati semua syariat Nabi benar. Karena Rasul tidak pernah berkata kecuali wahyu dari Allah. Betul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di antaranya dikatakan di dalam kitab Sulamut Taufik Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan man i'tada ala hadihi faqadir tadda. Barang siapa yang melanggar, melawan apa yang disampaikan oleh Rasul, tidak percaya apa yang dibawa oleh Rasul, orang itu telah murtad, telah kafir. Itu nasihat bagi Rasul untuk kita. Betul. Dalam kitab Nasaihud Diniyah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam bab akidah, la yuqbalu imanu abdin wa in amana billahi subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima imannya seorang mukmin walaupun dia beriman pada Allah Ta'ala, hatta yu'minna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai dia percaya, mengimani secara total juga kepada Nabi Muhammad SAW. Satu. Dua, wabima ja'a anhu, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tiga, wabima ukhbira anhu min umuri dunia wal akhirah, dan berita-berita dalam urusan dunia maupun urusan setelah kematian yang disampaikan oleh Rasul, semuanya benar. Anda beriman berarti kita orang yang selamat dunia akhirat. Jadi tentang azab kubur, surga, neraka, padang mahsyar, alam barzah, alam arwah, hari kiamat, apa yang disampaikan oleh Rasul semuanya benar. Betul. Itu maksud nasihat bagi Rasul untuk kita. Yang keempat, wali a'immatul muslimina, nasihat untuk para pemimpin umat muslim. Nasihat ini ditujukan bagi mereka untuk kita juga. A'immatul muslimin, kata ulama, ada dua. Para pemimpin umat Islam ada dua. Satu yang muktamad, para pemimpin yang namanya pemerintah. Nasihat untuk para pemerintah bagi mereka untuk kita. Yang pertama, kita wajib tunduk patuh
atas perintah para pemimpin kita. Betul? Di dalam segala bentuk tindakan yang baik, yang di situ ada ketaatan, kebaktian pada Allah dan Rasul, wajib kita taat. Kalau presiden kita bilang besok hari Selasa warga Jakarta semuanya puasa, maka wajib bagi kita semuanya puasa besok. Itu begitu. Jadi segala perintah yang baik kita wajib turutin. Nasihat untuk para pemimpin ini juga kata ulama, Anda ingatkan mereka ketika mereka lalai dan lupa. Bahkan kalau mereka mengajak kepada kemungkaran, Anda wajib meninggalkannya. Dicontohkan seorang sahabat namanya Abdullah Al-Hudzafi bin Sahmi Al-Hudzafi. Beliau ini dijadikan oleh Rasul pimpinan perang. Dalam suatu syariah dia jadi pemimpin. Setelah sampai di medan pertempuran, di waktu malamnya sahabat itu bercanda. Akhirnya sang pemimpin tadi kumpulin kayu bakar, dia tunjuk salah satu orang, ayo kamu masuk ke dalam api. Saya pemimpin kamu, kata Nabi, man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang nurut sama saya, sama pemimpin saya, berarti nurut sama saya, kata Rasul. Jadi saya wajib ditaati dan dituruti. Ayo masuk ke dalam api. Maka dia bilang, maaf, saya ini masuk Islam, amanna billah wattaba'na rasul linanju minan nar. Saya ini beriman pada Allah, ikuti Rasul, tujuannya biar enggak dimasukkan dalam api. Betul? Kok sekarang mau dimasukin api? Ogah. Setelah selesai, besok ngadu sama Rasulullah. Kata Rasul, siapa yang suruh? Tuh, panglima kita. Sini. Kata Nabi, la ta'ata fi makhluk fi maksiatil khaliq, rawahu Ahmad. Tidak boleh kita mentaati perintah pemimpin kita yang di situ ada maksiat pada Allah. Betul? Yang terakhir, wa ammatihim, nasihat untuk orang umum. Yaitu yang dimaksud nasihat untuk orang umum, memberi nasihat untuk hal kebaikan urusan dunia mereka sampai urusan akhirat mereka. Saling memberi nasihat. Betul? Orang yang paling disayang sama Allah bukan yang pakai jubah saja, bukan. Bukan yang pakai sorban saja, bukan. Yang paling disayang sama Allah bukan yang paling kaya juga, bukan. Kata Nabi, ahabbuhum ibadallah ilallahi ansahuhum liibadih. Hamba yang paling disayang sama Allah, yang paling memberi manfaat untuk orang lain. Sayang kalau temannya salah, dinasehatin. Kalau temannya ada kurang, diingatkan. Ini orang paling disayang sama Allah. Sayyidina Umar tuh sampai nangis-nangis. Wahai Salman Al-Farisi, ingetin saya dong, nasihatin saya dong, kekurangan saya apa? Oh enggak ada, ente sempurna. Bohong. Tolong tegur saya kalau saya salah. Ingatkan apa kekurangan saya? Enggak ada. Tidak mungkin. Betul nih, betul. Nasihati saya senang. Tegur saya senang. Ada dua. Apa? Anda wahai Amirul Mukminin kalau makan hidangannya ada dua. Mestinya cukup satu. Kalau ada tahu, ada tempe, cukup tempe aja begitu. Terus ente punya baju dua. Kalau siang warna ini, kalau malam warna itu. Mestinya ente sebagai pemimpin bajunya satu aja. Udah cukup. Kalau begitu mulai hari ini anak kalau makan hidangannya cuma satu, baju anak satu aja dah. Dan ingat, nasihat itu ada koridor. Imam Syafi'i bilang kalau Anda kasih nasihat orang secara diam-diam, itu betul memberi nasihat. Tapi kalau Anda tegur orang di depan orang, maka Anda telah menjatuhkan orang itu dan menghinanya. Mudah-mudahan pelajaran singkat ini ada barokahnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.